Jadi kan ya. Assalamualaikum. Ada gimana? Video guys. Jadi kami teh masih kelas 10 ingin menanyakan tentang kan ini teh yang ada sebagai OSIS ya, ingin menanyakan tentang bagaimana sih AA di OSIS itu gitu, di organisasi OSIS tersebut. Bagaimana kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau misalnya sekarang karena saya sudah kelas 12, udah nyampe gitu, udah lepas juga tanggung jawabnya, jadi diterusin sama kelas 11 sama kelas 10 juga. Terus kalau misalnya dari segi kegiatan, misalnya saya tuh ada per tahun tuh ada sekbid nih, ada 10 sekbid, nah masing-masing sekbid tuh ada tugasnya masing-masing. Misalnya di event yang kemarin ada Isra Miraj, nah itu tuh yang harusnya sekbid 1 misalnya kayak gitu. Terus sekbid yang lain nggak kayak gitu, itu setahun berjalan kayak gitu, didokumentasi nanti buat persidangan ketika sudah mau lengser. Kalau periode OSIS berapa tahun? Berapa? Nah kalau misalnya untuk periodenya, kita tuh kelas 10 tuh dilatih dulu sebagai CCPO atau calon-calon pengurus OSIS. Nanti pas udah LDKO atau latihan dasar kepengurusan OSIS baru dilantik jadi anggota OSISnya dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah untuk kelas 12 itu biasanya masa jabatannya sudah selesai. Sertifikatnya jadi mungkin kalau misalnya untuk nanya capek atau enggaknya, capek kan pasti ada. Cuma kan ini resiko yang kita tanggung sendiri juga, karena kita udah tahu tanggung jawabnya kayak gimana, terus kedepannya kayak gimana. Terus kita tuh di OSIS tuh mau nyari apa, sebenarnya kayak gitu sih. Seru nggak? Jadi OSIS seru? Ada serunya, ada enggaknya. Misalnya serunya kita punya banyak teman nih dari berbagai macam kelas gitu kan, nggak dari kelas doang. Terus setiap acara kita tuh seru lah gitu. Kalau misalnya udah acara, sebelum acara beres bareng atau apa bareng-bareng, itu sih yang bikin semua bareng-bareng. Kalau di OSIS kan dibagi beberapa tugas. Iya. Nah itu tuh tugas apa saja saat mengurusi acara? Oh itu mah beda-beda. Misalnya kita ada acara porak nih, misalnya porak. Nah biasanya yang jadi ketuanya itu, misalnya ketua OSIS. Nah itu tuh nggak boleh kerja karena dia tuh ketua umum. Ketua umum cuma ngawasin doang, bertanggung jawab. Terus kalau misalnya untuk jadi ketua pelaksananya, biasanya dari sekbid 4 yang khusus untuk olahraga kayak gitu. Nah, ke bawahnya misalnya untuk sekretaris bendahara dan yang lainnya itu menyesuaikan, ditentukan bareng-bareng. Mungkin lah, terima kasih gitu udah memberitahu informasi dan memotivasi kita semua gitu, biar semangat belajar dan yang lainnya. Mungkin sekian dari kami. Siap. Ya, sama. Bagian mandor. Assalamualaikum. Saya ini mau ada tugas dari kelas, tugasnya teh buat ngewawancarain apa sih? Ngewawancarain ini yang disangga katanya. Oh iya. Katanya namanya siapa teh? Oh ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Menantis dari jurusan Teknik Listrik. Ini teh sangga apa teh? Bukan sangga ya, ini tuh sanggar. Nah, Oh, ini sanggar. tuh sanggar pramuka. Oh, sanggar pramuka. Ya. Pramuka teh di sekolah ngapain aja teh pramuka? Kalau pramuka di sekolah biasanya kalau setiap hari Senin ya bisa jadi pimpas pasukan, pemimpin upacara, bisa jadi kalau paskibra nggak ada bisa jadi pengibar bendera. Selebihnya sih kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Oh iya. Struktur pramuka apa aja teh? Kalau boleh tahu? Di pramuka itu yang pertama pasti yang paling atas ada pembina. Di bawah pembina tuh ada pradana. Nah pradana tuh ada laki-laki sama perempuannya. Nah di bawah pradana tuh kayak ada judat, kayak pemangku adat. Terus juang yang pegang
giat operasional yang ngerencanain kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak gitu. Udah segitu aja teh. Oh iya. Ya, makasih ya teh. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum izin wawancara tentang organisasi kakak yang rohis itu kegiatan rohis itu apa aja sih di sekolah tuh Oh baik, izin jawab ya. Kalau buat kegiatan kita, tugas utama kita adalah menjaga masjid. Dari mulai memperhatikan kebersihan di masjid dan lain sebagainya. Kalau buat kegiatan yang lainnya, kita dibagi per divisi. Total di Rohis ada 6 divisi. Dari divisi pertama tarbiyah atau dakwah, divisi 2 kesenian Islam, divisi 3 kemitraan, divisi 4 kebudayaan, divisi 5 lingkungan hidup, divisi 6 multimedia atau perpustakaan. Terus buat kegiatan sehari-harinya, biasanya kita kegiatan dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Di hari Rabu kita biasanya agenda divisi lingkungan hidup dari berkebun atau bank sampah. Terus di hari Kamisnya kita agenda rutin, nama agendanya BBM, bersih-bersih masjid. Setiap rutin itu mas setiap hari Kamis. Di hari Jumatnya kita agenda divisi 1. Biasa kita mengadakan bimbingan mengaji. Terus di hari Sabtunya kita biasanya menggunakan hari Sabtu itu untuk mengisi kegiatan dari divisi yang belum terjalankan di minggu itu. kalau mau nanya kan waktu hari Jumat tuh ada yang ada dan yang waktu ajan tuh anggota-anggota rohis aja kan. Kalau buat azan ya emang kita ditekankan kepada orang-orang rohis untuk azan, tapi kalau untuk dari luar rohis itu mau azan atau mau tadarusan boleh azan. Maaf kak, kalau mau nanya itu nama kakak siapa? Oh iya, nama saya Arwel dari 12 Telas 2. Terima kasih, mungkin cuma begitu saja yang kita wawancarai. Terima kasih